Shalom, Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Tetap semangat, kita hidup di dalam panggilannya. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik firman yang berjudul mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita manusia untuk tujuan mempermudah dalam kehidupan kita, ya, kemampuan kita terus diasah. Ya, salah satu di antaranya adalah mengapa kita sekolah, mengapa anak-anak kita harus sekolah. Tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan yang nanti diharapkan itu akan mempermudah jalan kehidupannya. Nah, dengan cara itu manusia sesungguhnya berkeinginan untuk memastikan bahwa segala sesuatu bisa diatasinya, bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, pada sisi yang lain, ketika manusia terus mengasah kemampuannya, dia mengandalkan dirinya sendiri, secara otomatis dia tidak mudah percaya kepada Tuhan, ya, dengan memberikan ketergantungannya sepenuhnya. Ya, tentu itu kita pahami. Tetapi dalam firman, kita diajar bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Kita melihat satu fakta, manusia dengan kemampuannya, sehingga dia bisa diandalkan dalam segala situasi, itu tidak bisa mendapati hal-hal yang paling penting dalam kehidupannya, ya, yaitu persoalan damai sejahtera, bahkan bisa jadi ketika segala sesuatunya dicapai tanpa Tuhan, dia bisa kehilangan sukacita, bahkan menghadapi kehampaan dalam jiwanya. Ya, kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa sungguhnya damai sejahtera, hati kita yang terisi penuh oleh kehadiran Tuhan, itu sungguhnya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya. Nah, kita akan melihat satu pribadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pribadi ini begitu mengandalkan Tuhan. Ya. Begitu hidupnya itu selalu mencari kehendak Tuhan, bahkan dalam situasi-situasi yang rumit, atau bahkan dia terbiasa menghadapi dan menjadi keahlian kompetensi dia, yaitu Daud. Ya. Nah, di 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 16 itu diceritakan bagaimana Daud menghadapi bangsa Filistin. Mungkin kalau kita lihat sejarahnya, ini sudah kesekian kalinya Daud memimpin bangsa Israel, atau pada saat pertama panggilannya pun dia berhadapan dengan orang Filistin. Jadi artinya menghadapi orang Filistin itu merupakan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan. Ya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk berhadapan dengan bangsa ini. Tapi kita lihat satu fragmen yang ada dalam firman Tuhan ini yang menunjukkan bagaimana Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Ya. Saya bacakan ya, ayat 8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan kepada mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud.
Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, majulah, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap Allah berderap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentang orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Jadi di sini diceritakan bahwa dalam Nat ini itu Daud berhadapan dengan orang Filistin 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap dia berhadapan dengan bangsa lain untuk dia berperang, apa yang dia lakukan? Dia selalu datang kepada Tuhan sebagai langkah awal sebelum dia mulai memutuskan. Bahkan 2 kejadian ini berturut-turut dengan objek yang sama, bangsa Filistin. Tentu ketika kita menghadapi satu persoalan yang sama, satu pekerjaan yang sama, ketika kita pernah melakukannya, di dalam hati kita itu ngomong, aku udah terbiasa, gampang itu, itu penyelesaiannya pasti begini. Alam bawah sadar kita, intuisi kita, selalu berkata demikian. Ya. Tetapi di sini luar biasanya, Daud tidak pernah menggunakan pengalamannya. Ya, dia sudah sekian kali berhadapan orang Filistin. Dia tidak menggunakan keahliannya sebagai satu panglima perang. Dia tidak mengutamakan pengalaman maupun siasatnya yang luar biasa, sehingga dia selalu diberikan kemenangan. Keterampilannya, kemampuannya untuk mengalahkan bangsa itu. Sebaliknya, kali yang kesekian dia berhadapan dengan orang Filistin, dia selalu datang terlebih dahulu kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Itu yang luar biasa. Jadi sekalipun banyak orang selalu berdoa, Tuhan tolong pekerjaanku, tolong aku mau melakukan A, B, C, D, E, F. Tapi seringkali, sekalipun itu dilakukan pun, intuisinya, keahliannya, pengalamannya, itu yang menutup batinnya sehingga ya dia berdoa kepada Tuhan itu hanya sebagai aspek formalitas saja. Tetapi dalam hatinya dia sudah otomatis menggunakan keahlian pengalamannya itu. Tetapi Daud datang kepada Tuhan benar-benar dalam agenda untuk mencari apa yang Tuhan mau. Wah, ini luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, isi pikirannya tidak diisi dengan pengalamannya, keterampilannya. Dia benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang dikosongkan untuk dia meminta jamahan petunjuk kehendaknya Tuhan. Apa buktinya? Dia masih bisa mendengar hal-hal baru yang merupakan petunjuk Tuhan akan hal-hal yang biasa dia lakukan. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, kali yang kedua dalam Nat ini dikatakan, maka bertanyalah lagi kepada Daud kepada Allah, Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, bla 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 dan lain sebagainya. Artinya sekalipun dia sudah punya kemampuan, kehebatan, pengalaman perang yang luar biasa, dia tetap menanti-nantikan Tuhan dengan segala petunjuknya. Dia tetap hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendengar setiap hal yang Tuhan mau. Dan ini saya pikir bukan merupakan hal yang mudah bagi kita yang
selama hidup kita sudah mengalami banyak hal dalam hidup ini, tetapi datang Tuhan dengan mengosongkan jiwa kita untuk diisi dengan kepenuhan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar tidak dengan pengalaman, dengan tidak kemampuan hebatnya kita, bukan dengan terbiasanya kita datang kepada Tuhan, tetapi kita selalu datang kepada Tuhan untuk benar-benar menerima segala hal, kehendak, pikiran, perasaan Tuhan itu hadir dalam hati kita, dalam hidup kita. Biarkan apa namanya sikap Daud ini ya mengajar kita semuanya bagaimana kita senantiasa berperkara dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan kehendaknya yang selalu baru dalam hidup kita dan sesungguhnya itu kekuatan kita yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.